Eh, Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, untuk para presbiter kita akan berdoa konsistori terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami presbiter sektor 11 datang menghadap kehadirat-Mu yang suci kudus ya Bapa. Kami memohon kiranya Engkau menyertai kami yang bertugas dalam ibadah malam ini, mulai dari petugas multimedia, pelayan liturgi hingga pelayan firman. Berikanlah kami hikmat dan penyertaan-Mu Tuhan, agar kami mampu melayani dengan baik malam hari ini. Di dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita masuk pada sambutan dari keluarga. Kami persilakan Bapak Handra Siregar untuk membawakan kata-kata sambutan. Kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu dan Ibu Pendeta yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Malam, shalom. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada jemaat terkasih sektor 11 yang telah memberikan tempat untuk kami, walaupun sifatnya ini adalah virtual ya. Dan biarlah melalui ibadah pada malam hari ini, kita semua jemaat sektor 11 senantiasa dikuatkan melalui firman Tuhan dan ibadah boleh berjalan dengan baik. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga atas segala waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu semua sehingga kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih juga untuk Ibu Pendeta, Ibu Ana ya, yang telah menyempatkan untuk memberikan firman Tuhan begitu buat kita semua, dan biarlah kita senantiasa dikuatkan melalui firman ini. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Handra. Kita masuk dalam ibadah ungkapan situasi. Sejak kecil, Presiden Abraham Lincoln telah diberikan julukan Honest Abe atau Abe yang jujur oleh kawan-kawannya. Dalam biografi tentang Abraham Lincoln, ibu tirinya berkomentar, ia tidak pernah berdusta pada saya seumur hidupnya, tidak pernah berdalih atau mengelak untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab lain. Sejak kecil, Abraham Lincoln memiliki sikap yang jujur dalam perkara sekecil apapun. Pada suatu waktu, Abraham Lincoln pernah menjadi penjaga toko di New Salem, Illinois. Suatu petang, saat mencatat laporan keuangan toko, Lincoln mendapatkan bahwa ia telah memungut bayaran sekitar 6 sen lebih banyak dari seorang pelanggan. Malam itu juga, ia berjalan kaki sejauh beberapa mil ke rumah pelanggan itu untuk mengembalikan uang tersebut. Nilai kejujuran yang dimiliki oleh Abraham Lincoln ini menjadi salah satu kunci keberhasilan hidupnya. Tepat pada tanggal 4 Maret 1847, Abraham Lincoln mewakili negara bagian Illinois sebagai anggota United States House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Dan bahkan kemudian menjadi orang nomor 1 di Amerika pada tahun 1861. Orang jujur dan takut akan Tuhan akan menuai berkat dari Tuhan. Walaupun untuk hidup jujur akan bertemu kesukaran-kesukaran hidup. Tetapi berkat ilahi jauh lebih berharga daripada emas dan perak manapun di dunia ini.
Mulailah dari hal-hal yang kecil dan setialah melakukannya. Percayalah, suatu saat Anda pasti akan menuai berkat dari kejujuran yang Anda tabur. Jemaat Tuhan, mari kita datang beribadah kepadanya dengan hati yang tulus dan mengasihinya. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, bersama sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerelaan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Jemaat Sektor 11 untuk dapat beribadah pada malam hari ini. Mohon kiranya penyertaan kasih Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya kiranya boleh berjalan dengan tuntunan tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Itu Mazmurnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ya, Bu? Iya. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 secara responsoria. Dalam hal ini akan dibacakan oleh saya dan Ibu Pendeta. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 3.
Jemaat yang Kristus kasihi, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara lain dalam ruangan kami ini, kecuali suara Tuhan. Bersabdalah, kami siap disapa oleh firman. Amin. Jemaat yang Kristus kasih, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Amsal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Amsal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yang memberitakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat malam Ibu Bapak, Shalom. Saya akan membagikan dulu. Ya. Amsal 11 ayat 1-11 dengan tema selamat menghadapi kesukaran. Amsal 11 ayat 3 menyatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ada sebuah kata mutiara yang mengatakan, kejujuran itu seperti jalan yang sekalipun tidak gampang untuk ditempuh, tapi tidak akan menyesatkan. Kejujuran membebaskan dan melindungi kita. Ia membebaskan kita dari daya pikat dosa dan sistem dunia yang penuh jebakan, serta melindungi kita dari ancaman kerusakan dan kebinasaan yang menyertai.
Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit pengantar untuk kitab Amsal ini. Kita tentu tahu bahwa kitab Amsal ini merupakan karya dari Raja Salomo ya. Jadi Raja Salomo itu menulis beberapa kitab berdasarkan pengalaman hidupnya sejak dia muda sampai dia tua. Nah, kitab Amsal adalah salah satunya, di samping kitab Ratapan ya, itu juga merupakan karya Salomo, dan juga kitab Pengkhotbah. Jadi kalau konon katanya kalau kitab Ratapan itu ditulis ketika dia sudah memasuki usia tua, makanya Bapak Ibu, terus Pengkhotbah juga. Jadi Bapak Ibu melihat di situ bagaimana gambaran orang untuk menghadapi kematian dan kehidupan seperti itu. Nah, kitab Amsal ini berisi suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petua, peribahasa, dan juga pepatah. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab Amsal ini dimulai dengan peringatan yang merupakan renungan kita hari Minggu kemarin. Untuk memperoleh pengetahuan, orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, hormat dan takut kepada Tuhan inilah yang akhirnya akan mempengaruhi cara hidup seseorang, yaitu cara-cara hidup yang baik. Kitab Amsal ini mengajar orang untuk memakai pikiran sehat dan bersopan santun, memiliki sifat yang baik berdasarkan hikmat Tuhan, misalnya rendah hati, sabar, menghargai orang miskin, dan setia kepada kawan. Selain itu, kitab ini juga memberi petua tentang bagaimana membangun relasi dalam hidup berkeluarga, dalam dunia kerja, khususnya berdagang, karena kebetulan pada zaman itu perdagangan adalah sesuatu yang marak ya. Bagaimana juga berelasi dalam hubungan dengan sesama. Secara keseluruhan Ibu Bapak, pasal perikop kita ini, yaitu Amsal 11 ayat 1-11 ini, membahas bagaimana menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan dengan bersikap jujur. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan jujur itu sebagai lurus hati, tidak berbohong. Ayat 3 dari pembacaan kita mengatakan, kitab Amsal berkata bahwa mereka yang ingin hidup jujur, itu pasti akan memilih hidup dengan menunjukkan kesetiaan dan ketulusan. Saat seseorang mengambil keputusan lebih berdasarkan kebenaran daripada mencari jalan pintas, disitulah kejujuran mulai hidup di dalam dirinya. Makanya dibilang orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ayat 11 menegaskan bahwa dampak dari kejujuran itu bukan hanya untuk diri sendiri, ya kan tadi dikatakan, tetapi juga menjadi berkat untuk seluruh kota. Jadi kalau di dalam sebuah kota, ya kan, semua warganya bersikap jujur, maka dikatakan dalam ayat 11, kota itu diberkati. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Ayat 3 mengatakan, pengkhianat akan dirusak oleh kecurangannya. Ketidakjujuran ini hanya akan berakhir sia-sia. Jadi secara keseluruhan pasal 11 ayat 1-11 ini mengatakan ketika dalam hidup, pilihlah hidup yang jujur. Hidup jujur itu harus terlihat bagaimana seseorang itu memakai kejujuran itu dalam gerak langkahnya. Perhatikan ayat 11 ayat 1 dari pasal 11 ini. Dibilang di sana, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jadi orang yang jujur itu pasti akan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh ketulusan. Begitu juga dalam hal berdagang. Dia akan melihat bahwa dalam pekerjaan berdagang pun kejujuran itu lebih penting daripada keuntungan. Dan yang seperti inilah yang akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 berkat yang akan diterima oleh seseorang yang setia dan jujur. Apa saja itu? Yang pertama, dalam ayat 1, kehidupannya senantiasa berkenan di mata Tuhan. Orang yang jujur itu hidupnya berkenan di mata Tuhan. Kemudian ayat 6-8, yang kedua, di sana dikatakan, mereka akan terhindar dari persoalan atau bencana yang diakibatkan dari perilaku yang menipu. Jadi Bapak Ibu tentunya kita tahu bahwa kalau orang menipu seseorang pasti akan ada masalah ya, dampak dari perbuatannya, ya kan?
Nah, orang yang jujur akan dihindarkan dari hal yang seperti itu. Kemudian dalam ayat 11, orang yang konsisten berbuat jujur akan mendapatkan kemakmuran. Bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi gereja dan negaranya. Ini yang kita gambarkan sebagai kota di dalam ayat 11. Nah, Ibu Bapak, apa makna firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, firman Tuhan mau mengatakan begini. Berlaku jujur pasti akan mendatangkan banyak kebaikan besar bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita menantang diri kita untuk berlaku jujur di tengah-tengah dunia yang semakin kurang menghargai kejujuran. Dan mulailah hal itu dari hal-hal yang kecil. Lalu setialah melakukannya. Percayalah, suatu saat Anda pasti akan menuai berkat dari kejujuran yang Anda tabur. Ini saya berikan gambar, ini orang jujur menolak suap, ya kan? Ini orang jujur dalam pengertian ibu ini bahagia melihat melihat orang lain itu berbahagia, ya kan? Kadang-kala kita bilang di depan orang, kalau ada orang cerita, oh saya bahagia, terus kita, oh selamat ya Anda berbahagia, tapi kita sebenarnya sedang melakukan ketidakjujuran. Padahal di hati kita, begitu aja sombong, begitu aja pamer, ya kan? Sering orang bisa seperti itu ya. Nah, yang dimaksud di sini gambar ini adalah gambar perempuan ini, dia dengan jujur mengatakan bahwa dia berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Nah, kejujuran ini harus menjadi gaya hidup anak Tuhan setiap saat. Nah, Mazmur 140 ayat 14 bilang begini, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapan. Nah, Ibu Bapak, dalam hidup keluarga, kejujuran ini sangat penting ya, karena kita ibadah keluarga, jadi kita bahas keluarga. Kejujuran itu sangat penting. Kalau kejujuran itu mewarnai hubungan suami istri, maka kejujuran itu juga akan mewarnai hubungan orang tua dan anak. Nah, berkata jujur itu, Ibu Bapak, banyak contoh-contohnya ya dalam hubungan suami istri ya. Misalnya nih, ya kan, istri-istri, mohon maaf, kita masih punya uang, tapi kita bilang sama suami, kurang dong, tambahin dong, padahal masih ada nih uangnya, ya kan? Kadang-kadang kita nggak jujur situ. Suami juga begitu, kadang-kadang, mohon maaf, dalam bekerja, mungkin dia punya ceperan-ceperan, tapi dia simpan, mungkin untuk membeli rokok, ya kan? Kalau ditanya istri masih ada uang kah? Dibilang tidak ada. Nah, itu juga bagian dari satu ketidakjujuran. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain yang kecil-kecil yang seringkali kita anggap sepele, tetapi sebenarnya itu juga bagian dari ketidakjujuran. Nah, hal-hal yang seperti ini juga bisa dilakukan juga oleh anak-anak, ya kan? Anak-anak misalnya, anak-anak muda, ya kan? Kadang-kala mereka malam itu masih main game, mamanya sudah bilang, ayo tidur, iya mak tidur, masuk kamar tidur, tapi sebenarnya dia sedang main game, ya kan? Akibatnya besok pagi bangunnya kesiangan, nabrak sini nabrak sana untuk ketika mau berangkat sekolah kah, atau berangkat bekerja kah. Nah, seperti itu. Ini ketidakjujuran yang kecil-kecil Ibu Bapak, tapi dari ketidakjujuran ini berdampaknya akan besar kalau dibiasakan. Nah, kita belajar, firman Tuhan mengatakan hari ini, mari belajar untuk jujur. Mulai hari ini kita tantang diri kita untuk berlaku jujur di tengah dunia kecil kita, keluarga terlebih dahulu, yang juga ketika di keluarga kita mampu untuk memberlakukan kejujuran, saya percaya di tengah-tengah jemaat, masyarakat, dunia kerja, kita juga akan belajar untuk bersikap jujur oleh karena kita takut akan Tuhan. Yang kedua, sebelum masuk yang kedua, tadi di ungkapan situasi dijelaskan tentang teladan dari Presiden Abraham Lincoln, ya kan? Dia disebut sebagai Hannes Abby, dan Abby yang jujur ini merupakan memang julukan oleh karena dikatakan oleh ibu tirinya, ia tidak pernah berdusta, tidak pernah berdalih atau mengelak untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab. Jadi sejak kecil dia selalu belajar bertanggung jawab. Nah, apa salah satu contohnya ini dari rasa tanggung jawabnya ketika dia pernah menjadi penjaga toko di New Zealand, ya kan? Kemudian ia mencatat laporan keuangan toko, ternyata dia tahu bahwa ia memungut bayaran sekitar 6 sen lebih banyak dari seorang pelanggan. Jadi malam itu juga ia berjalan kaki sejauh beberapa mil ke rumah pelanggan itu untuk mengembalikan uang tersebut.
Ini nilai kejujuran yang dimiliki oleh Abraham Lincoln. Saya percaya nilai kejujuran ini ditumbuh kembangkan oleh orang tuanya yang juga belajar untuk jujur, yang kemudian diteladani oleh anaknya. Nah, berkatnya apa? Kita lihat pada akhirnya dia menjadi orang nomor 1 di Amerika. Nah, ini adalah berkat dari kejujuran seseorang. Nah, mungkin sedikit orang yang seperti ini, Ibu Bapak ya, apalagi dalam dunia politik ya. Karena dunia politik adalah dunia yang lebih banyak ketidakjujuran daripada kejujuran. Tetapi firman Tuhan mengatakan, dimanapun kita berada, apakah itu di keluarga, apakah itu di jemaat, apakah itu di dunia politik, ataukah di tempat kita bekerja, utamakanlah nilai-nilai kejujuran. Jadikanlah kejujuran itu sebagai gaya hidup, sehingga melalui kejujuran itu kita bisa mempermuliakan nama Tuhan Yesus, kepala gereja kita. Nah, yang kedua, firman Tuhan mau mengatakan begini, Bapak. Kejujuran akan membuat orang percaya hidup dalam kebenaran. Dan inilah yang dapat membawanya membawa dirinya pada kebahagiaan. Seseorang yang hidup dalam kebenaran akan melihat cahaya terang Allah dan tinggal di dalamnya. Ia akan merasakan kebahagiaan yang jauh dari berbagai bentuk masalah. Karena itu carilah dan kuasailah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini Amsal 4 ayat 18 bilang begini, Bapak. Ini di gambar ini yang di sebelah kanan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan hidup orang benar seharusnya bertambah terang, artinya semakin naik dan alami perkembangan. Tetapi terjadinya pertambahan itu ditentukan dari cara hidup kita. Artinya, sikap atau perilaku kita setiap harilah yang menentukan pencapaian atau keberhasilan hidup kita. Jika kita hidup benar sesuai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hidup benar itu mungkin kalau kita tahu bahwa hidup benar itu tentunya benar menurut Allah ya, bukan benar menurut ukuran manusia ya. Benar menurut Allah berarti benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang yang jujur akan berusaha untuk melakukan kebenaran dalam hidupnya. Dia akan berani berkata ya untuk iya dan berani berkata tidak untuk yang seharusnya tidak. Tidak ada kompromi untuk dua hal ini. Nah, ini orang yang jujur yang memilih hidup dalam kebenaran. Nah, Ibu Bapak, sebenarnya dalam hidup ini seringkali kita suka berkompromi-kompromi juga kan sebenarnya. Misalnya nih, contohnya nih, anak kita melakukan kesalahan misalnya, supaya tidak dimarahi oleh suami, tidak dimarahi oleh papanya, kita kong kali kong sama anak-anak, atau kita menutupi kesalahan anak-anak. Apakah itu benar? Jelas tidak. Karena seringkali yang seperti itu, pembelaan yang seperti itu, justru mengakibatkan anak kita akan semakin terjerumus ke dalam jalan yang salah. Jadi dia bisa menghalalkan segala cara untuk menutupi kesalahannya. Nah, ini contoh. Nah, misalnya nih, Bapak Ibu, kalau dalam sebuah persekutuan ya, misalnya terjadi nih, kita tahu orang si A itu salah misalnya. Terus karena kita merasa, mohon maaf, karena kita merasa satu suku, kita tutupin kesalahan itu. Kita bela, ya kan? Nah, hal yang seperti ini juga kurang benar. Kenapa? Karena ketika melakukan itu, orang itu akan semakin tenggelam dalam dosanya. Nah, banyak kan yang kejadian yang seperti itu ya Ibu Bapak ya. Nah, dalam hidup di masyarakat juga bisa terjadi yang seperti itu. Kita kompromi dengan sesuatu, dalam tanda kutip. Nah, sesuatu itulah yang akhirnya nanti akan menjerumuskan orang itu untuk semakin tenggelam di dalam dosa. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berdasarkan Amsal 11 ayat 1 sampai 11 ini mengajar kita untuk tidak boleh kompromi dengan hal seperti itu. Mungkin saya pernah bercerita ya Ibu Bapak, pernah terjadi ketika saya melayani di suatu tempat, ibu-ibu PKK ini melakukan program belanja murah. Nah, salah satu pengurusnya adalah orang Kristen, jemaat saya kebetulan. Nah, kemudian orang Kristen ini justru yang mengajarkan kepada orang-orang non-Kristen itu, timbangannya dikurangi aja, nggak usah dipas-pas 1 kilo, begitu. Nah, ibu-ibu yang non-Kristen ini kemudian bercerita kepada kami,
Bu Pendeta tolong dong dibilangin ke ibu yang sebelah itu nggak boleh seperti itu kan nggak benar ya, apalagi kan orang Kristen gitu. Masa kami diajarin untuk mengurangi timbangan? Kan kita bikin belanja murah justru untuk menolong orang, masa timbangannya harus kita kurangi? Nah, Bapak Ibu, ketika orang-orang non-Kristen ini mengadu seperti itu, ya kami sedikit malu lah sebagai pendeta ya, karena melihat warganya. Nah, mungkin dalam hidup ini kita akan pernah berjumpa hal-hal yang seperti ini, Bapak. Kadang kita bisa kompromi, ya kan? Sehingga kita melakukan hal yang salah. Kita pikir, ngurangin timbangan sedikit aja nggak apa-apa toh. Tapi Alkitab bilang apa? Neraca serong adalah kekejian bagiku, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Artinya, hidup jujur, melakukan yang benar, itu yang berkenan kepada Tuhan. Ada kalimat bijak mengatakan, orang benar memang menghadapi tantangan, tetapi ketika dia terus hidup dalam kebenaran, dia akan kuat, sebab Tuhan memampukan dan memeliharanya. Nah, Mazmur tadi, Amsal tadi mengatakan diterangi oleh cahaya firman Tuhan jalan hidup orang benar. Semakin terang hingga rembang benar. Apabila ia jatuh tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Orang benar akan terus naik dan jalannya lurus. Mengacu kepada firman Tuhan ini, Ibu Bapak, kebetulan ya, saya pikir bukan kebetulan, SBU membahas tentang Amsal. Saya punya buku renungan yang saya suka baca sendiri pribadi. Ya kan, kami kalau saat teduh bersama-sama dengan keluarga itu saya pakai SBU, tapi kok saat teduh pribadi saya pakai buku Mana Surgawi ya. Buku Mana Surgawi itu hari ini juga membahas tentang kitab Amsal. Terus ada satu lagi buku renungan dari gereja GII, Ok Intong, ya kan, karena saya punya teman ada di gereja sana, dia juga memberikan buku itu juga sedang membahas kitab Amsal. Lalu saya berpikir begini, Bapak, saya pikir ini bukan suatu kebetulan, karena masing-masing dengan dengan penerbitan yang berbeda, ya kan, dengan redaksi yang berbeda, telah menentukan ayat-ayat ini. Tapi kenapa bisa sama di kitab Amsal? Ini berarti, Ibu Bapak, dalam perkembangan zaman ini ada sesuatu yang harus dipertahankan oleh orang Kristen dan dinampakkan, dan juga barangkali kalau belum melakukan itu harus cepat dilakukan, yaitu hidup di dalam rasa takut akan Tuhan. Karena dikatakan oleh pembacaan kita, apabila kita hidup dalam rasa takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Nah, mari Ibu Bapak bersama-sama firman Tuhan yang seminggu ini akan berada di kitab Amsal, mari kita kenakan rasa takut akan Tuhan ini. Rasa takut akan Tuhan membuat Bapak Ibu dan saya hidup jujur. Rasa takut akan Tuhan membuat Bapak Ibu dan saya hidup dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, walaupun mungkin ketika kita melakukan kejujuran dan kebenaran itu, kita menghadapi kesengsaraan. Kesengsaraannya apa? Kita bisa saja dimusuhi ya, kalau kerja itu dimusuhi oleh teman-teman kerja kita. Mungkin juga dicemooh, dianggap sok suci, sok baik. Tapi mari kita lakukan dan kerjakan dengan penuh kesetiaan. Seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, maka orang yang melakukannya itu akan berbahagia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk Ibu Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan sektor pelayanan 11 yang boleh beribadah walaupun di dalam ruang Zoom. Tetapi itu tidak mengurangi hikmat dalam kami beribadah dan memenuhi undangan Tuhan. Engkau memberkati sektor 11, Engkau memberkati setiap presbiter yang ada di sektor 11. Tuhan topang, kuatkan, dan mampukan untuk terus dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Para presbiter baru, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing untuk terus setia sampai akhir. Dan kiranya dengan hikmat Tuhan, mereka boleh menunaikan tugas tanggung jawab mereka sebagai hamba-hamba Allah di tengah-tengah jemaat sektor 11. Begitu juga keluarga terus menopang setiap pelayanan yang dipersembahkan kepadanya. Kami berdoa bagi warga sektor 11 yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa bagi anak terkasih Jason Konyonggian, Ibu Leliawati Ludang, Ibu Argentin Mauko, Ibu Eta Siahaan Mantiri, Ibu Keti Sumakul, Adik Davina Rurimpande, Ibu Diaken Vivita Patipeloki yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Bapak Agus Susanto, Adik Matthew Patiruku, Adik Serafina Mamesa. Tuhan berkati kekasih-kekasih kami ini, biarlah Tuhan terus memulihkan kesehatan mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dipergunakan. Secara khusus untuk Ibu Vivita yang trombositnya semakin turun Tuhan, kami mohon juga Tuhan campur tangan, kiranya ia juga boleh dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, trombosit boleh naik kembali, dan dengan pertolongan Tuhan juga melalui rumah sakit yang merawat, beliau boleh baik, boleh sehat, dan boleh ditangani dengan baik di dalam Tuhan. Kami percaya campur tangan Tuhan ada saat ini bersama-sama dengan beliau di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi para lansia di sektor 11, Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Dije Sekeon, Opa Mantiri, Opa Ungirwalu, Opa Alex Tua Patinaya, Oma Agnes Sampo, Oma Tin Jatnusi, Opung Altar Siaan, Opa Weli Sutanto, Oma Tini Dudukambe. Berkati Tuhan kekasih-kekasih kami ini dalam usia tua, berikan selalu hati yang gembira, hati yang bersyukur, boleh menikmati masa tua dengan penderitaan jasmani karena usia tua ini dengan penuh syukur kepadamu. Keluarga Tuhan berkati untuk terus memperhatikan dan mengasihi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara Hermin, Tuhan memberkatinya juga Tuhan di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kehidupannya, Tuhan topang, Tuhan buka berkat-Mu dari tingkap-tingkap langit-Mu juga untuk boleh memelihara dia dan saudaranya. Terima kasih Bapak. Sektor 11 yang saat ini sedang berulang tahun, kami juga serahkan padamu. Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati pertambahan usia yang ada, membuat mereka terus menjadi pribadi yang terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa pada saat ini buat anak-anak kami Marcel, yang saat ini sudah ada di kelas 3 SMA dan persiapan menjelang ujian akhir SMA. Untuk persiapan-persiapan yang ada untuk jenjang sekolah yang lebih tinggi kami serahkan padamu. Kami juga berdoa untuk anak Rebecca yang saat ini sudah kelas 3 SMP dan dia akan masuk SMA. Tuhan juga membuka jalan agar dia juga mampu menyelesaikan masa SMP-nya dan boleh siap untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Berkati keluarga yang boleh menerima kami beribadah pada saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati keluarga kekasih dengan kehidupan sehari-hari, dengan pekerjaan, dengan usaha yang digeluti. Tuhan berkati Bapak Handra Siregar selaku kepala keluarga. Tuhan terus topang dan mampukan menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, kepala keluarga yang terus mengandalkan Tuhan.
Engkau memberkati hidup rumah tangga bersama-sama dengan istri terkasih. Biarlah rumah tangga mereka terus ada dalam damai sejahtera Tuhan karena Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka. Berikan kesehatan yang baik untuk Pak Hendra Siregar bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Terima kasih Bapak di sorga untuk pekerjaan Pak Hendra Siregar juga kami pertaruhkan padamu. Saat ini beliau sedang berada di akhir kontrak kerja. Tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baru yang akan menjadi berkat bagi beliau, di mana melalui pekerjaan itu juga nanti berkat-berkat Tuhan boleh memelihara kehidupan keluarga. Bapak, buanglah rasa khawatir kami dan mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan percaya akan pekerjaan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di sorga. Kami serahkan Bapak Hendra Siregar sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk semua kami yang boleh beribadah melalui ruang Zoom ini, Tuhan juga memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau ikut ambil bagian untuk semua yang boleh terlibat dalam ibadah juga pada saat ini. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh syukur kita membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan yang sudah memberkati dan memampukan kita untuk menjadi seorang pemenang. Firman Tuhan dalam Mazmur 58 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaan-Nya, dan Ia Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaan-Nya, dan Ia Tuhanmu. Jemaat Tuhan,
marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan syukur ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan berguna untuk pelayanan gereja-Mu. Kuduskanlah itu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, ingatlah bahwa Yesus begitu mencintaimu. Oleh karena itu, kasihlah dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Bersama keluarga, hiduplah selalu dalam rasa takut akan Tuhan.
Bapak Ibu, sebelum menerima berkat, saya ajak Bapak Ibu berdoa. Masih ada satu pokok doa tadi untuk mertua dari Pak Hari Pahalar yang belum didoakan, supaya kita doakan saat ini. Kita berdoa ya Ibu Bapak, sekaligus doa berkat. Terima kasih Tuhan karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Saat ini kami juga mau berdoa bagi Bapak Winsal Simatupang, mertua dari Bapak Penatua Hari Pahalar, yang saat ini sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Hermina Galaksi. Kami mohon pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk mertua kekasih ini. Biarlah Tuhan boleh berkenan untuk memulihkan. Tuhan memberkati Rumah Sakit Hermina untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyehatkan, menyembuhkan, memulihkan Bapak Winsal Simatupang. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga berdoa Tuhan, untuk tanggal 18 nanti kepala keluarga yang menerima kami ibadah malam hari ini, yaitu Bapak Handra Siregar, juga akan berulang tahun. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam pertambahan usia ini. Berkati beliau dan semakin mampukan menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Kami akan berpisah satu sama lain, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua hari ini sampai Maranatha. Ibadah selesai, shalom. 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 Terima kasih Pendeta Ana. Pendeta, Bapak Ibu. Sama-sama. Berdoa dulu. Pak Handra, lanjut kita kasih Bu Ana presbiter untuk kita berdoa. Bapak Ibu presbiter dan pelayan firman, kita satu dalam doa. Bersyukur kami Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan yang tidak putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Nyata pula pada malam hari ini ibadah kami boleh berlangsung dengan baik dalam penyertaan kasih sayang Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayan firman kami pada malam hari ini, Ibu Amperiana Nuru. Tuhan berkati di dalam tugas pelayanannya sebagai pendeta jemaat ya Tuhan. Tuhan pakai dia lebih heran lagi ya Tuhan. Berkati juga keluarga, suami, anak-anak, dan cucu-cucu. Dalam hal ini ya Tuhan, Ibu dan Bapak boleh merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-26. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan keluarga Ibu Pendeta. Kami berdoa juga untuk tuan rumah yang sedang menerima kami di ruang Zoom ibadah malam hari ini. Tuhan berkati keluarga Bapak Handra Siregar. Terima kasih Tuhan, dalam pengasihan-Mu dengarkanlah doa kami yang kami bawa dan alaskan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Luis, tolong difoto dulu Luis. Terima kasih Ibu Pendeta Ana. Sama-sama. Terima kasih. Luis, where are you Luis? Buka kameranya semua. Kamu juga belum buka kameramu? Kunci ada di asbak. Kenapa rambutmu itu Luis? Lagi disebar Bu. Ternyata Luis berkumis. Selama ini ketutupan sama masker. Selamat ulang tahun perkawinan. Terima kasih. Hitungan ketiga. Mana aja? Yang belum buka kameranya boleh dibuka. Ibu Meti Patiasina belum buka kamera. Ibu Meti. Nona Sorongan. Ibu Jane, Ibu Joyce. Bentar, masih kurang satu. Dan satu Pak Hans.
Pendeta. Baru bentar. Iya, Bu Pendeta. Itu yang di belakang nggak kelihatan Pak Suwu. Opa Kak itu? Hans. Hans itu. Opa jauh banget. Maju Opa. Ya, maju Pak. Oke, sudah kelihatan. Sudah siap? Ibu Jen nggak buka kamera Kak? Maaf, Beta. Lagi nyetir. Oh, oke. Oke, kalau gitu silakan Luis. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, Terima kasih Luis. Terima kasih. Bu Ana. Ya. Terima kasih Bu Ana. Selamat Bu Ana. Selamat ulang tahun perkawinan Bu Ana. Terima kasih. Ya. Ada pengumuman tambahan Ibu Joyce dari PKP ada nggak? Ibu Joyce Hari Senin ibadah. Dari PKLU ada nggak? PKLU hari Jumat ibadah. Ya, ibadah di gereja ya. Ibadah keluarga. PKP besok. Bogor. PKP. PKP Senin besok. PKP besok Bogor. Itu kan line dance. Oke, jadi pengumuman Line dance selanjutnya nggak ada nanti itu diumumkan di sektor line nanti dance. nggak ada. disampaikan di Iya. sektor ya pengumuman selanjutnya. Apa ini? Lebih lengkap lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ana untuk pelayanan hari ini. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam Tuhan berkati. Salam semua. Ibadah. Ibu apa pengumuman ibadah Sabtu di Polsek? Ibadah hari Sabtu jangan lupa. Oh ya, ibadah hari Sabtu jam 6 sore di auditorium gereja ibadah spiritual Bojarmusi. Mau mati. Untuk selanjutnya nanti disampaikan di grup sektor ya. Untuk undangan selanjutnya. Yang lebih lengkap. Kan storing itu. Iya, storing jadi suaranya hilang-hilang. Yang storing siapa ya? Jadi nggak kedengeran pengumumannya. Telepon kali. Tolong Telepon itu biar HP-nya semua jangan dekat. pengumuman bisa dengar semua. Kasihan Ibu Korsek. Berarti HP-nya tuh Bu cantumnya. Mona sehat, Bu Mona aja. Kalau dekat kan Kenapa Ibu Mona? Ibu Mona tetap di sini mantau. Karena nggak ada sehat, Bu Mona. Oh ini ada kameranya. Nih. Coba tolong storingnya, minta tolong kalau HP-nya ada 2, tolong matiin suara yang 1 biar storingnya nggak ini. Ya, silakan Ibu Tia. Silakan Ibu Tia. Ya, untuk ibadah syukur hari Sabtu dari keluarga Ibu Jarnusi bertempat di auditorium gereja jam 6 sore. Yang tugas siapa aja? Yang bertugas untuk pelayan firman adalah Ibu Amperiana Nguru dan untuk petugas liturgi adalah Bapak Diaken Stephen Su. Terima kasih. Persembahan siapa aja? Jadi pada tahu semua yang presbiter gitu. Ini ada di sini nggak orangnya? Yang untuk petugas persembahannya Bapak Richard dan Pak Hari. Kalau Pak Hari nggak bisa karena saya dengar Pak Hari tadi nggak bisa. ya, Nanti itu aja Ibu Linda Kuiko. Ya. Itu berdua atau bertiga ya Bu Mona ya? biasanya berdua.
Oh, Yang berdua. bentuk kotak ya, yang menjaga kiri kanan gitu loh. Oh, jadi yang di belakang Nggak ada, cuma depan. Kalau Cuma depan aja, jadi kayak kemarin. Jadi stay aja dua orang. Petugas persembahan di ibadah syukur hari Sabtu nanti adalah Bapak Richard Siahaan dan Ibu Linda Kuiko. Iya. Oke. Oke. Demikian pengumuman. Nanti info selanjutnya nanti kita taruh di grup WA sektor. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk Terima ibadah. kasih semua. Terima kasih. Selamat beristirahat. Semua. Mohon kehadirannya hari Sabtu. Terima kasih Pak. Ini udah sehat, Meta? Iya, ke UNED nih. Katanya turun trombositnya Masih turun. Turun lagi. Jadi 27.000. Hah? Iya, 27 rendah banget itu, Mek. Kita berdoa ya. Iya. Cepat. Minum apa? Minum itu apa? Kurma, Kak. Buah vita atau apa, Mei? Nggak bisa. Iya, Merah yang jambu. Fufang, harusnya Fufang ya. Iya, Iya, tadi udah diinfo sama Stephen juga. Kalau di Manado itu dikasih sop kaki anjing itu, langsung cepet naik. Ada yang bikin. Benar. Iya ya. Iya. Itu tuh. Soalnya tetangga pernah tuh sampai 15.000 Kak. Sampai 15.000 dibikin Richard sop. waktu DBD begitu Kak Meta. Iya. Ternyata Eta bawa itu Richard nggak tahu isinya, ternyata itu. Sop kaki kambing. Yang itu. tadi dibilang tidak. Sop tiga apa? Naik. Tiga apa? Oh. Babi apa RT? Banyak. RW. RW. Cililitan. Guguk. Cililitan tuh banyak di Batak itu. Kakinya. Oh, iya. Iya. Kadang percaya, kadang enggak, tapi ternyata Apa yang waktu mau bikin DBD itu juga ya? begitu. Beli aja di Cililitan. Nah, itu Mael sudah kasih itu. Iya. Oma Meti yang bikin. Mana Oma Meti? Kaki gugur. Kata dokter nanti haram. Mona Jo yang bawa. Aduh, Mona mau bikin akang malam ini di mana beli RW? Masalah potong. Cililitan tuh banyak. Ada sopnya tuh kan. Ya udah, semoga Katanya di Mayang Sari apa tuh di Cililitan beli 10.000 kuahnya dapet kok. Iya. Oh, yang aja ya. dijual di itu apa, Mei? Itu yang di Cililitan itu Mon. Ya iya. Lapo. Iya, Iya, betul. Heeh. Itu banyak. Itu Jo. Heeh. Iya. Ya. Iya. Salam buat Linet ya. Maaf. Ya, Ya. ya, makasih. Mona juga sakit ya? Nggak enak Iya. Agak kecapean. Mon, sorry ya Mon, kapan hari nggak bisa datang Mon. Oh iya, tidak Minta apa-apa. maaf. Ini non-stop dia dari pagi sampai malam soalnya Mona. Aku dari Batam nggak berhenti tugas. Udah. Iya benar. Dan juga Bu Mona minta maaf ya. Iya, Ibu Elsia ulang tahun. Ibu Elsia ulang tahun hari Sabtu bawa tuh. Nah, kita lagi sakit ini. Jadi Dibagi-bagi belum tuh kaos? Sudah Dami Luis dibagi. Tante Elsie pergi 1 minggu, makanya Opa Agus sakit. Terima kasih ya. Malu dia DPK muka bangka jadi nggak mau dia. Lihat. Habis 1 minggu kurang pasti disentuh, tinggal. Stephen. Hah? Kurang disentuh. Kok disentuh terus? Kurang disentuh itu. Makanya disentuh. Kelamaan kamu udah bawa ke dokter itu. Iya. Dari Batam udah begitu tentang Meti. Tadi dibawa ke rumah sakit. Udah turunan. Sudah agak turun. Ini. Mana Bagus? Dia ikut badan tapi dia nggak mau lihat. Dia nggak mau tunjuk mukanya. Mana Bagus, lihat dong. Mana Ganteng dia lagi udah ganteng. Mana Bagus? Buka dong. Buka. Buka masker Om Agus.
Cuma Dia buat malu sekolah. karena nggak ganteng lagi. Lebih muda dari Bungkosan nih jadinya nih Pak Agus nih. Ah? Bangka. Bangka Bengko. Bangka Bengko. Itu jarang dibelai. Borsan Meta. Oh iya, Meta Bagus. sama Porsan. Selamat ya, Ekel. Oh ya, terima kasih. Selamat buat Ekel. Hebat deh ya. Ya udah. Ya. Keluar ya. Terima kasih semua. Terima kasih, Ida. Semua malam. Nanti ketemu tanggal 21. Oh, 19. Terus paling dekat Oma. 21 PKP. 21. 21 PKP. Sebelum 21 itu tanggal 20, sebelum 20 19. Ya sudah. Oke deh. Oke semuanya. Oke. Ya, semua. Oh. Salam sehat semuanya.